warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Edi Prayoto. Kenalkan saya Billy Komaria dengan nomor induk mahasiswa 29026869616. Sore ini saya akan mempresentasikan proposal dari research metodologi in accounting yang berjudul Pengaruh Mental Accounting, Price, dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan Studi Kasus PTX. Yang pertama, untuk bab 1 pendahuluan, latar belakang perkembangan industri fashion dan aksesoris di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, khususnya pada produk buatan craft seperti pin, gantungan kunci, dan merchandise custom yang banyak digunakan untuk kebutuhan perusahaan, komunitas, maupun ekspresi personal. Dalam pembeliannya, keputusan konsumen tidak hanya dipengaruhi oleh faktor fungsional, tetapi juga faktor psikologis dan ekonomi, seperti mental accounting, dalam pengelompokan anggaran, persepsi harga, serta kualitas produk. Kesesuaian antara harga, kualitas, dan manfaat produk berperan penting dalam membentuk kepuasan pembeli yang selanjutnya dapat mendorong pembelian ulang, loyalitas, dan rekomendasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh mental accounting, price, dan produk quality terhadap kepuasan pembeli produk plastik scrap dengan menggunakan teori of brand behavior sebagai landasan teorinya. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh mental accounting terhadap kepuasan konsumen. Yang kedua, bagaimana pengaruh price terhadap kepuasan konsumen. Tiga, bagaimana pengaruh produk quality terhadap kepuasan konsumen. Dan yang terakhir, apakah mental accounting, price, dan produk quality secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen dalam pembelian produk buatan sekarang. Selanjutnya, tujuan penelitian yang pertama menganalisis pengaruh mental accounting terhadap kepuasan konsumen, kedua menganalisis pengaruh price terhadap kepuasan konsumen, ketiga menganalisis pengaruh produk quality terhadap kepuasan konsumen, dan yang terakhir menganalisis pengaruh mental accounting, price, dan produk quality secara simultan terhadap kepuasan konsumen. Untuk bab 2, tinjauan pustaka, Grand Theory, saya menggunakan teori of brand behavior yang dikembangkan oleh Richard Hudson, merupakan pengembang dari teori recent action dengan penambahan variabel perceived behavior control guna meningkatkan kemampuan prediksi perilaku manusia. TPB menjelaskan bahwa niat berperilaku dibentuk oleh 3 komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan PBC, yang secara bersama-sama mempengaruhi niat serta perilaku individu. Sikap mencerminkan evaluasi individu terhadap hasil perilaku, norma subjektif berkaitan dengan persepsi tekanan sosial dari lingkungan sekitar, sedangkan PBC merujuk pada persepsi individu mengenai kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu perilaku serta tingkat kontrol yang dirasakan. Teori ini telah banyak diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk pemasaran, untuk memahami dan memprediksi perilaku konsumen, sehingga TPB dapat dijadikan sebagai landasan teori yang kuat dalam menganalisis perilaku manusia. Variabel yang akan saya gunakan, yang pertama minta accounting, kedua price, tiga kualitas produk, dan yang keempat kepuasan pelanggan. Untuk penelitian terdahulu, penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa kepuasan pasca pembelian dipengaruhi oleh faktor psikologis dan atribut produk. Taylor 1985 menunjukkan bahwa mental accounting mempengaruhi keputusan konsumsi dan evaluasi kepuasan sejalan dengan Einstein tahun 1991 yang menjelaskan peran sikap kontrol perilaku dan niat dalam perilaku konsumsi. Selain itu, persepsi harga berpengaruh terhadap nilai dan kepuasan konsumen, seperti yang dijelaskan dalam Z-Ham tahun 1988. Sementara, kualitas produk menjadi faktor penting dalam membentuk kepuasan dan loyalitas pelanggan, seperti yang dijelaskan oleh Hamburg et al. 2010. Untuk kerangka penelitian, penelitian ini bertujuan menguji pengaruh mental accounting, price, dan produk quality terhadap kepuasan pelanggan, khususnya untuk pembeli batan scrap. Secara konseptual, ketiga metode tersebut berperan dalam mempengaruhi cara individu mengalokasikan anggaran serta menilai manfaat pengeluaran yang selanjutnya menentukan tingkat kepuasan pelanggan. Selanjutnya, untuk pengembangan hipotesis pertama, mental accounting berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen dalam pembelian produk buatan craft. Hipotesis kedua, price berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Hipotesis yang ketiga, produk quality berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Dan hipotesis yang keempat adalah mental accounting, price, dan produk quality secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen dalam pembelian produk buatan craft. Selanjutnya,
Berikut metodologi penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk menganalisis pengaruh minta accounting, price, dan produk quality terhadap kepuasan pelanggan pada produk Button Scrub. Data dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert 1-5 dan dianalisis secara statistik untuk menguji besarnya serta arahan hubungan antar variabel. Sehingga diperoleh bukti empiris mengenai pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap kepuasan pelanggan. Untuk sumber datanya, saya menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari responden melalui kuesioner terstruktur untuk mengukur persepsi terhadap mental accounting test product quality dan kepuasan pelanggan. Responden penelitian adalah pegawai perempuan di PT X yang dipilih karena memiliki literasi keuangan serta kemampuan pengambilan keputusan yang rasional. Pengukuran dilakukan menggunakan skala Likert, 5 poin yang menggunakan data yang terkuantifikasi dan objektif. Sangat setuju skor 5, setuju skor 4, kriteria netral skor 3, tidak setuju skor 2, dan sangat tidak setuju skor 1. Untuk populasi dan sampel, populasi penilaian ini adalah seluruh pegawai perempuan PT X yang dipilih karena memiliki kemampuan dalam pengelolaan keuangan pribadi dan keputusan ekonomi secara rasional. Penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan rumus Lovin untuk memperoleh sampel yang representatif dari populasi yang diketahui jumlahnya, dengan tingkat kesalahan sebesar 10%. Nah, setelah saya memasukkan jumlah populasi 150 responden dengan menggunakan rumus Lovin, maka diperoleh jumlah sampel minimum sebanyak 60 orang yang dinilai. Definisi operasional variabel, variabel independennya, variabel yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi variabel lainnya, yakni minta accounting, price, dan product quality. Untuk variabel dependennya, variabel yang terkait dan dapat dipengaruhi oleh variabel lain. Di sini yaitu keputusan pelanggan. Untuk metode analisis data, penelitian ini menggunakan metode prospective sampling dengan penentuan sampel berdasarkan kriteria yang relevan agar responden memiliki pengalaman terhadap produk yang diteliti. Data yang terkumpul diolah secara statistik menggunakan IBM SPSS versi 27 melalui tahap tabulasi dan pengecekan data sehingga siap digunakan untuk analisis statistik dan pengujian hipotesis. Untuk metode analisis data, menggunakan metode purposive sampling dengan menggunakan IBM SPSS versi 27 melalui tahap tabulasi pengecekan data sehingga siap digunakan untuk analisis statistik dan pengujian hipotesis. Selanjutnya, untuk tahapan pengujian yang pertama menganalisis statistik deskriptif, kedua uji kualitas data, ketiga uji validitas dan reliabilitas, keempat uji hipotesis, dan yang terakhir uji instrumen pilot studi.